Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok Laju Reaksi bersama saya Dava dan kedua teman saya yaitu Christian dan Vives ingin menjelaskan tentang apa itu laju reaksi. Teman-teman sekalian, reaksi ini ada yang lambat, ada yang cepat. Contohnya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin sering kita lihat. Yang pertama, reaksi cepat. Contohnya seperti kembang api, dan reaksi lambat contohnya seperti besi yang berkarat. Kenapa bisa disebut reaksi cepat? Karena berlangsungnya dalam waktu yang sangat singkat, bisa hitungan detik. Sedangkan reaksi lambat ini berlangsungnya dalam waktu yang lama seperti berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Lalu, apa itu laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat reaktan atau produk per satuan waktu. Semakin cepat perubahan konsentrasi terjadi, maka semakin tinggi laju reaksinya. Di sini ada perubahan konsentrasi, maka ada yang namanya order reaksi. Order reaksi menunjukkan seberapa besar pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Ada beberapa order, yaitu order 0, order 1, order 2, dan order negatif. Order 0 laju tidak bergantung pada konsentrasi. Order 1 laju sebanding lurus dengan konsentrasi. Order 2 laju sebanding dengan kuadrat konsentrasi. Dan yang terakhir, order negatif, laju berbanding terbalik dengan konsentrasi. Lalu ada teori tumbukan. Pada dasarnya reaksi terjadi karena adanya tumbukan antar partikel reaktan. Jadi, apakah setiap tumbukan dapat menghasilkan reaksi? Jawabannya, hanya tumbukan yang memiliki energi cukup yang dapat menghasilkan reaksi, atau tumbukan efektif. Tumbukan efektif itu seperti apa? Jadi, tumbukan efektif itu yang memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan dan memiliki arah atau posisi yang tepat saat bertumbukan. Di sini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi laju reaksi. Di antaranya konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Setiap faktor memengaruhi frekuensi dan energi tumbukan antar partikel. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena yang pertama, pengaruhnya dalam konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak partikel yang tersedia untuk bertumbukan, sehingga laju reaksi meningkat. Yang kedua, apa pengaruhnya dalam luas permukaan? Jadi pengaruhnya zat yang dihaluskan memiliki permukaan lebih luas, menyebabkan lebih banyak tumbukan terjadi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang ketiga yaitu apa sih pengaruhnya dalam suhu? Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik partikel, menyebabkan tumbukan lebih sering dan lebih kuat. Dan umumnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius menggandakan laju reaksi. Dan yang terakhir yaitu katalis. Apa sih pengaruhnya? Katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Katalis tidak habis dalam reaksi dan tetap ada setelah reaksi selesai. Jadi kesimpulannya teman-teman, laju reaksi dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik dan kimia. Dan yang kedua, semakin besar konsentrasi, maka luas permukaan dan suhu serta adanya katalis, laju reaksi semakin cepat. Dan yang ketiga, reaksi dapat terjadi apabila terjadi tumbukan yang efektif. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vives Sofi Nunggu 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus laju reaksi ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk rumus persamaan laju reaksi sendiri itu terbagi menjadi 4 rumus ya teman-teman. Saya akan menjelaskan kepada Anda satu persatu. Ya, untuk rumus yang pertama, rumus untuk mencari laju reaksi yaitu V itu kecepatan atau laju reaksi sama dengan K. K itu tetapan. Senyawa 1 pangkat orde X dikali dengan senyawa 2 pangkat orde Y. Itu untuk rumus yang pertama. Next,
ke rumus yang kedua, rumus untuk mencari order reaksi, yaitu V1 per V2 sama dengan K atau tetapan senyawa 1 pangkat order X dikali dengan senyawa 2 pangkat order Y per K senyawa 1 pangkat order X dikali dengan senyawa 2 pangkat order Y. Oke, untuk rumus yang ketiga, rumus untuk menentukan order reaksi total. Nah, jadi untuk menentukan order reaksi total sendiri, itu teman-teman hanya menjumlahkan order reaksi X dan juga order reaksi Y. Nah, jadi order reaksi X dijumlahkan dengan order reaksi Y. Itu untuk mencari order reaksi totalnya. Nah, untuk rumus yang terakhir, yang keempat, itu ada rumus untuk menentukan tetapan jenis reaksi atau K. Nah, jadi rumusnya itu adalah K sama dengan V1 per senyawa 1 kuadrat dikali dengan senyawa 2 kuadrat. Nah, gitu teman-teman rumusnya. Untuk pembahasan soal lebih dalam lagi, saya serahkan pada Christian. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi untuk teori sudah dijelaskan oleh Dava dan juga untuk rumus-rumusnya sudah dijelaskan oleh Vives. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ini dikasih tahu ada 2 NO gas itu atau enggak nama lainnya dan nitrogen oksida bereaksi dengan Br gas yaitu bromin menjadi 2 NOBr gas. Nah, berdasarkan si percobaan itu diperoleh data sebagai berikut. Ada konsentrasi awal yaitu dalam satuan molar, dan juga ada laju reaksi awal, satuannya molar per detik. Lalu yang ditanya adalah A. Order reaksi terhadap NO, B. Order reaksi terhadap Br2, C. Persamaan laju reaksi, D. Order reaksi total, E. Adalah tetapan reaksi K, dan F. Ya, di sini F besar laju reaksi jika NO sama dengan 0,2 dan Br2 sama dengan 0,1. Nah, kita langsung masuk ke yang A, order reaksi terhadap NO. Nah, jika di teman-teman ditanya untuk mencari order reaksi terhadap NO, maka kita harus mencari daripada molar yang daripada bromin itu yang sama angkanya. Kenapa? Biar nanti bisa dicoret menyisakan NO. Lalu kita mencari order reaksinya. Nah, di sini teman-teman lihat yang angkanya sama itu ada percobaan pertama, ketiga, dan keempat. Nah, saya menggunakan yang pertama dan yang ketiga. Nah, rumusnya adalah K atau ketetapan laju reaksi dikali NO pangkat X itu order reaksinya dikali dengan bromin pangkat Y itu order reaksi Y daripada miliknya bromin. Nah, langsung aja kita masukin angka-angkanya. Untuk yang V1 itu sama dengan 6, V3 nya 24, lalu dikali K atas bawah K, terus NO yang pertama itu adalah 0,1 dan NO yang ketiga itu sama dengan 0,2, lalu dikali bromin yang pertama itu adalah 0,05 dan bromin ketiga juga 0,05. Ini dia angkanya teman-teman. Sini sudah saya tulis, saya ketik maksudnya. Itu ada V1, ntar saya kasih pointer. Nah, V1 6, V3 24 dikali K, di bawahnya juga K karena K-nya belum diketahui, terus dikali NO1 0,1, di sini 0,1 per 0,2 ini daripada V3 miliknya NO, lalu dikali bromin pertama itu 0,05, bromin ketiga juga 0,05. Di sini teman-teman cari yang bisa dicoret. Bukan ini teman-teman yang bisa dicoret. Sorry, coret teman-teman. Nah, kita cari yang bisa dicoret. Ini ada K, lalu ada ini 0,05 soalnya sama, Y juga. Nah, X yang nggak dicoret soalnya kita mencari X. Langsung aja kita tulis ulang persamaan tersisa. Sini ada 6 per
24 sama dengan 0,1 per 0,2 kurung kurung X. Nah, untuk ini persamaannya bisa kita kecilkan agar gampang mencari pangkat X. Ini kan dikurung pangkat X. Nah, 6/24 kita jadikan 1/4 sama dengan ini kita jadikan 1/2 masih dalam kurung X. Nah, cara mencari X nya ini kita mencari pangkat berapa yang setengah kali X ini sama dengan 1/4. Maka X sama dengan 2. Nah, ini adalah kode reaksi X, yaitu miliknya nitrogen oksida NO ya teman-teman. Lanjut yang B. Di sini ditanya adalah kode reaksi terhadap Br2 atau bromin. Maka seperti peraturannya sama, kita nyari NO-nya yang sama kali ini. Di sini saya kasih. Di sini ya NO-nya sama adalah dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Maka saya menggunakan rumus perbandingan seperti tadi, tapi bedanya kita menggunakan percobaan pertama dan percobaan kedua. Nah, langsung aja kita masukin angkanya. Sini sudah saya masukin. Sini. Bentar saya ganti. Nah, V1 diketahui itu 6, lalu V2 itu 12, lalu K juga belum diketahui, dikali NO1 0,1, NO1 juga, maafin harusnya NO2 ya teman-teman, NO2 itu juga 0,1, lalu BR1 0,05 dan BR2 0,1. Sama juga caranya, kita coret dulu yang bisa dicoret. Di sini K 0,1 X, lalu Y nya nggak usah dicoret soalnya kita mencari Y. Kita tulis persamaan yang tersisa 6/12 sama dengan 0,05 per 0,1 kasih kurung pangkat Y. Dari persamaan ini juga kita kecilkan agar gampang carinya. Sini bisa kecilkan ini 1/2, lalu ini juga ternyata 1/2. Kita kasih kurung juga pangkat Y. Nah, berarti kita mencari 1/2 kali Y. Kali berapa nih? Y nya ini adalah yang sisa 1/2. Maka Y sama dengan 1. Nah, berarti Y sama dengan 1, berarti order reaksi daripada bromin itu adalah 1. Lanjut kita ke C. Persamaan laju reaksi. Berarti X dan Y nya ini kita ganti dengan order reaksi yang sudah kita temukan. Berarti tadi rumusnya V sama dengan K dikali, saya nggak bisa terlalu bentuk kotak ya, kurungnya sedikit susah di sini. NO
Nah, tadi NO itu order reaksinya adalah 2. Berarti di sini kita ganti 2. Sebentar. Ya, 2. Lalu dikali Br2. Br2. Nah, tadi juga sudah diketahui daripada order reaksi miliknya bromin itu 1. Gak usah ditulis ya teman-teman karena 1. Lalu yang D, kita langsung saja di sini juga order reaksi total. Nah, jika total maka tinggal ditambahkan saja teman-teman daripada order reaksi yang miliknya NO dan miliknya bromin. Sini berarti saya kasih berarti 2 tambah tadi bromin order reaksinya 1 berarti sama dengan 3. Nah, untuk yang C dan D sudah terjawab. Kita lanjut ke E. Ada ketetapan reaksi K. K ini adalah ketetapan laju reaksi. Nah, di sini teman-teman bebas menggunakan yang mana saja antara 1 sampai 4. Tapi saya menggunakan yang percobaan kedua. Kita langsung aja masukin. Makanya sini V2 sama dengan 12. Saya kasih gantian poin. Nah, 12 lalu sama dengan K lalu dikali 0,1 karena V2 miliknya NO. Nah, order reaksi tadi udah diketahui sama dengan 2 kali 0,1 juga, ini sama-sama 0,1. Nah, order reaksinya 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, kita tinggal memutar balikan rumus untuk mencari K. Berarti di sini K sama dengan V-nya yaitu 12 per saya kasih 0,01 dikali 0,1. Hasilnya adalah K sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 4 dengan satuan molar. M besar. Nah, ini adalah K-nya ya teman-teman. Berarti K-nya sudah diketahui. Lalu ditanya yang F ini, besar laju reaksi jika NO sama dengan 0,2 dan BR 0,1. Kita juga menggunakan percobaan yang kedua saja karena 0,1 sama 0,1 lebih enak saja teman. Lalu kita masukin saja kita pakai ini mau saya. Nah, V2 sama dengan K kali NO, percobaan kedua pangkat order reaksinya 2 dan dikali bromin 2, percobaan kedua dikali order reaksinya 1. Kita langsung masukin aja, saya tulis di atas ya teman. V2 sama dengan, nah tadi ketetapannya laju reaksinya atau sama dengan K itu sudah diketahui, tinggal kita masukin 1,2 kali 10 pangkat 4 kali 0,1 2 kali
V2 sama dengan kita kali-kalikan. Nah, sisa 1,2 kali 10 sama dengan 12. Satuannya apa? Molar Rn besar kali detik atau second, kita tulis detik. Detik detik per pangkat -1. Nah, ini adalah V-nya teman-teman, atau laju reaksinya V2. Nah, sehingga dari soal A sampai F itu sudah terjawab semuanya. Nah, kiranya teman-teman bisa mengerti daripada penjelasan kami, mulai dari teori tadi dijelaskan oleh Dava, dan juga rumusnya dijelaskan oleh Vives, dan contoh soalnya dijelaskan oleh saya, Christian. Kiranya teman-teman bisa mengerti dan materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.